Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Belusukan kali ini kita berada di dalam hutan wilayah Nganjuk Utara, di mana kita akan menuju ke sebuah desa terkutuk yang ada di dalam hutan sini. Kami pertama kali datang ke tempat ini dan sudah mengetahui informasi sedikit tentang desa terkutuk yang berada di dalam hutan. Setelah menunggu beberapa bulan hingga memasuki musim kemarau, akhirnya kami sempatkan untuk bisa mengunjungi desa terkutuk yang ada di dalam hutan yang masuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Kalau musim penghujan alias musim hujan, kita kalau mengunjungi di desa terkutuk yang ada di Nganjuk ini, jalannya tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 karena medannya cukup ekstrim. Untungnya kita datang ke sini saat musim kemarau sehingga jalan tanahnya masih padat dan kering. Desa terkutuk ini cukup jauh dari pusat kota maupun pusat perbelanjaan pasar maupun pusat kesehatan. Bahkan pusat pendidikan pun cukup jauh, kurang lebih 8 km. Namun medannya seperti di jalan Papua ataupun jalan di Kalimantan. Apalagi kalau saat musim penghujan, cukup miris sekali ya. Bahkan dari beberapa informasi yang kami himpun, ada sebuah cerita bahwa pernah sering terjadi orang melahirkan ataupun orang sakit menuju tempat kesehatan maupun puskesmas itu ditandu atau dipikul, tidak bisa menggunakan kendaraan kalau saat musim hujan. Tak heran banyak ibu-ibu penduduk desa terkutuk ini sampai brojol melahirkan di tengah jalan seperti ini. Dan apalagi kalau saat malam hari tak ada penerangan jalan umum. Coba kalian bayangkan jika itu terjadi pada istri kalian, pada saudara kalian, bahkan pada saat ibu kalian melahirkan kalian di saat genting-gentingnya bertaruh nyawa. Namun jalur medannya seperti ini, infrastrukturnya seperti ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila tidak dapat dirasakan sepenuhnya oleh penduduk desa terkutuk di Nganjuk ini. Apalagi kemerdekaan Indonesia sudah 3/4 abad. Pergantian dan gonta-ganti pemimpin kepala daerah tidak cukup untuk menyentuh pembangunan di kampung atau desa terkutuk yang berada di hutan Nganjuk ini. Penduduk desa terkutuk ini cuma dijadikan sapi perah dalam pemungutan suara dalam pencoblosan pemilihan kepala daerah. Namun mereka hanya merasakan janji-janji yang dikeluarkan oleh calon-calon pemimpin daerah. Pulau Jawa yang sering diiri oleh daerah-daerah lain di Indonesia ternyata masih
banyak kampung atau desa yang tertinggal, hampir mirip sama kampung desa yang ada di luar Pulau Jawa seperti di Sumatera, Kalimantan, bahkan Papua. Lanjut, tak terasa kita sudah mau memasuki kawasan desa terkutuk yang berada di hutan Nganjuk Utara, dan tampak dilihat dari sana terdengar suara-suara orang yang bekerja di dalam desa terkutuk. Dari tadi kita tak menjumpai atau berpapasan dengan penduduk desa terkutuk, bahkan orang-orang yang mencari kayu bakar. Ini benar-benar sepi, tak ada seseorang. Nah, mulai tampak segelintir dari rumah-rumah penduduk desa terkutuk yang ada di tengah pedalaman hutan Nganjuk Utara. Nah, itu juga ada sebuah surau atau musola, tempat ibadah orang-orang desa terkutuk ini. Jarak dari rumah ke rumah penduduk desa terkutuk ini cukup jauh, sehingga tak heran dan tak jarang sangat terlihat sepi sekali. Bahkan kita sudah memasuki area desa terkutuk, masih belum menjumpai batang hidung dari penduduk asli desa terkutuk ini. Barangkali penonton ada yang pengen tinggal di desa terkutuk ini, silakan datang ke sini. Perjalanan ini kami lanjutkan dengan jalan kaki untuk melihat dan mencari penduduk desa terkutuk untuk bisa kami tanya-tanyai perihal permasalahan-permasalahan yang ada di daerah desa terkutuk ini. Hampir 1,5 jam dalam perjalanan kami tak menemukan seseorang pun atau penduduk asli desa terkutuk ini. Namun kali ini kita tak patah semangat dalam mengeksplor wilayah desa terkutuk yang ada di dalam hutan Nganjuk. Jalan menuju rumah ke rumah salah satu penduduk desa terkutuk ya seperti ini. Coba bayangkan jikalau kalian datang ke sini atau berkunjung ke sini pada saat malam hari, gimana? Betapa serem bukan? Namun bagi kami, yang kami takutkan bukanlah makhluk halus atau makhluk berpaha mulus yang butuh fulus. Yang kami takutkan bila berkunjung di sini saat malam hari ialah binatang-binatang buas atau hewan-hewan liar yang masih ada di seputaran hutan Nganjuk Utara. Belum lagi saat berkunjung ke desa terkutuk ini saat musim hujan, jalannya pasti licin seperti jalannya bayi. Setelah bersusah payah untuk mencapai desa terkutuk ini, akhirnya kami melihat sebuah rumah yang terlihat penduduk desa terkutuk ini sedang bercengkrama, sedang ngobrol-ngobrol di teras rumah mereka. Tanpa lama-lama dan memberanikan diri untuk bisa bertemu langsung dengan penduduk desa terkutuk ini, akhirnya kami mendekati
mereka-mereka yang sedang mengobrol bercengkrama sesama penduduk desa ini. Terlihat 3 rumah, namun sebenarnya isinya cuma satu kakak atau satu kepala keluarga. Mari kita langsung menuju mereka dan bertanya-tanya. Kehidupan rumah-rumah di Kampung Tegal Api ya seperti ini. Rumah masih berbilik dari papan kayu jati. Karena di kawasan sini di hutan jati wilayah Nganjuk, Jawa Timur, dan masih beralas tanah ya. Beralas tanah. Tadi sudah kita minta izin sama Bu, namanya sinten Bu? Bu Warsini. Nah, ini rumah Bu Warsini. Nah, ini campur sama gedek bambu ini ya. Luar biasa ini ya. Nah, kita coba masuk untuk melihat kehidupan pedalaman kampung di Tegal Api ini. Nah, masih beralas tanah, Mas. Nyun sewu. Nah, ini masih di sini juga masih menggunakan ini ya, genuk ya. Ini adalah tandon air pedesaan di kawasan perkampungan umumnya ya. Nah, masih menggunakan genuk atau tandon air dari tanah liat. Nah, serta ini masih menggunakan tungku kayu bakar. Loh, masih menggunakan tungku kayu bakar untuk memasak kebutuhan makan sehari-hari ya. Jadi LPG sangat susah di sini ya. Karena jauh dari pasar nggih. Dari jauh Mas ini, Mas. Dari toko-toko atau tempat penjualan tabung LPG. Nah, lebih praktis ngambil dari alam yaitu menggunakan kayu bakar ya. Ranting-ranting atau dahan-dahan yang patah. Nah, ini kehidupan perkampungan atau dalam rumah orang-orang pedesaan ini. Nah, mari kita tanya-tanya kepada beliau. Bu, mau tanya Bu, kampung ini namanya apa Bu? Tegal Api Mas. Tegal Api. Ikut mana Bu? Mulai. Enggak, maksudnya kabupaten? Nganjuk. Kabupaten Nganjuk. Okay. Tadi saat kami ke sini itu melewati hutan ya Bu ya. Apa benar ini kampung ini benar-benar berada di tengah hutan nggih? Nggih. Terus Nggih ngawan nggih. nggih. Loh, ini kenyataan kan? Kenyataan nggih kan ngonten nggih. Terus kan kalau melihat jalan waktu kami ke sini kok seperti itu Bu? Emang nyatanya seperti itu? Jalannya rusak itu? Jalannya nggih becek ngoten niku. Kalau hujan? Nggih. Loh, terus katanya tadi ada informasi bahwa orang sakit, orang hamil itu sampai ditandu. Nggih Mas, digotong sekampan ngoten niku. Digotong orang pat. Nggih. Itu asli itu Bu? Nggih Mas, nggih. Kalau musim penghujan? Musim penghujan nggih. Nek ngoten niku nggih sepeda motor dirangkok ngoten niku. Berarti ini lumayan jauh ya Bu ya dari puskesmas ya Bu ya? 3 kilo. 3 kilo dari puskesmas. Kalau ibaratnya kata sakit parah ke rumah sakit juga jauh ya Bu ya? Nggih. Nggih Mas, nggih. Kalau ke pasar? Nggih sami mawon tambah tebih. Tambah tebih. Paling. 3 kilo paling. Berarti masyarakat sini kalau belanja itu seminggu berapa kali? Nggih seminggu pindah ten Gundang mriku Mas. Seminggu sekali ya, seminggu 1 kali. Ya nek ana mendinten nggih lawu jangan lumbu jangan napa ngeten. Oh, ngambil dari alam ya, dari hutan-hutan situ ya. Cuma untuk mungkin ada keperluan lain, apa kebutuhan lain ke pasar seminggu sekali. Nggih, Mas. Di sini berapa rumah, Bu? Perkiraan? Namun 19 Mas. 19 rumah. Terus jaraknya juga jauh-jauh ya. Apa enggak takut ya? Nggih takut Mas, tapi mumpun gadahe ten mriki. Apa di sini masih ada hewan-hewan liar seperti harimau, ular-ular besar? Nggih enten nek ular besar nggih enten kadang-kadang. Lewat itu apa di? Mboten nggih ten grumbul-grumbul ngoten. Oh. Yang apa sebesar apa, Bu? Ularnya itu? Nggih kados tepok-tepok ngoten. Lho. Berarti apa
Besarnya pohon pisang ya? Nggih. Besar pohon pisang ya? Nggih. Ular piton bahaya itu, Bu, bisa nelan manusia, Bu. Itu pundi wong pun ngene. Iya, kan masih hutan. Nah, ini Bu, harapan nih jenengan kangge pemerintah, baik itu pemerintah desa, pemerintah kabupaten, provinsi, mungkin sampai ke pemerintah pusat itu gimana, Bu? Nggih nyuwun dalan niku lho Mas. Minta jalan ya, Bu ya? Nggih. Nggih nomor tunggal dalan, nomor kalih listrik niku lho Mas. Listrik. Berarti lah ini tadi ada salah satu rumah yang menggunakan listrik itu, listriknya dari mana itu? Dari Gundang nyalur mriko Mas, meterane ten Gundang mriko. Lu jauh berarti? Jauh Bu ya. Nggih. Berarti dilewatkan hutan-hutan begitu? Nggih Mas, nggih ngaten nggih nek kobong nggih kobong. Loh. Kobong dari kok bisa terbakar itu dari mana? Lah dari ini ngaten iki lho. Pembakaran tanah itu ya. Daun-daun jati kering itu ya. Nggih. Berarti gelap gulita ya, Bu ya, kalau terbakar itu ya. Nggih. Nah, terus kalau ada kerusakan listrik malam itu juga susah ya memperbaikinya ya, Bu ya. Nggih sing lare 66 niku usaha ki ambak. Nah, selain jalan, terus listrik, untuk kebutuhan air bersih saat musim kemarau, Nggih nyuwun nggih mboten apa-apa. itu untuk air bersih mudah apa enggak, Bu, kalau musim kemarau di sini? Nek musim hujan nggih sekeca gadah sumber ki ambak. Kalau untuk musim kemarau? Musim kemarau niku ngeten iki nggih gamel cublik-cublikan ngoten niku Mas, nek mboten enten. Cublik-cublikan. Nggih. Berarti ibarat kata masyarakat sini untuk kebutuhan air bersih saat musim kemarau juga susah ya, Bu ya? Nggih, Pak. Nggih, Mas. Terus nek kalau itu, Bu, masyarakat sini kan mayoritas petani hutan ya, Bu ya, sama petani tegalan. Nggih. Untuk pupuk itu gimana, Bu? Nggih susah, Mas. Susah. Nggih. Beli nggih. Gasal kilo ngaten iki nek wonten nek mboten wonten nggih. Mboten mupuk, nggih tratong niku. Pakai apa? Niku pupuk Teletong. kandang Oh, niku. pupuk kandang ya. Enggak apa-apa, Bu, sama ceritakan enggak apa-apa. Nggih, nggih. Nah, ini berarti emang bener-bener warga sini membutuhkan pasokan pupuk, air bersih, listrik sama infrastruktur jalan. Karena terutama infrastruktur jalan ya, Bu ya. Nggih nomor setunggal jalan. Karena untuk menjual hasil pertanian itu memakan waktu lama ya. Nggih, nggih. Dan untuk biasanya kan masyarakat sini menanam cabai. Nggih. Jadi cabai itu pembusukannya cukup cepat. Jadi bener-bener butuh jalan yang mulus lah. Nggih, Mas. Semoga kedepannya dibangun sama pemerintah ya. Dan untuk pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten ya, Kabupaten Nganjuk, inilah unek-unek, inilah unek-unek warga jenengan meminta apa ya, pembangunan di desa Tegal AB. Matur suwun nggih, Bu nggih, mugi-mugi jenengan sehat, Amin. rezekine lancar nggih. Amin, nggih, Mas. Matur suwun.